Selamat pagi, anak-anak kelas 11 sosial. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini, kita akan membahas subbahasan terakhir pada bab 1, dinamika kependudukan. Minggu lalu, kita telah membahas tentang mobilitas. Mobilitas dapat dibedakan menjadi 3, yaitu mobilitas fisik permanen, mobilitas non-fisik permanen, dan mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi 2, yaitu horizontal dan vertikal. Hari ini, kita akan membahas kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Kualitas penduduk dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Coba kalian perhatikan diagram berikut. Diagram tersebut menggambarkan perkembangan kasus COVID-19 tahun 2022. Kasus COVID-19 menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kesehatan penduduk suatu negara antara lain dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Berdasarkan data PBB, angka kematian bayi di Indonesia pada tahun 2019 adalah 21,12. Angka ini menurun dari catatan pada 2018 ketika angka kematian bayi di Indonesia masih mencapai 21,86. Sedangkan rata-rata angka harapan hidup Indonesia adalah 71,72 tahun. Secara terperinci, pada tahun 2019, angka harapan hidup untuk wanita adalah 73,3 tahun, sementara laki-laki atau pria 69,4 tahun. Dari paparan angka kematian bayi dan angka harapan hidup Indonesia, maka tingkat kesehatan Indonesia secara umum di luar pandemi mengalami peningkatan. Ayo jawab kuis berikut. Bagi siapa yang pertama dan benar dalam menjawab kuis ini akan mendapatkan reward dari Bu Guru. Kita lanjutkan ke indikator yang kedua, yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan Indonesia dapat dilihat dari diagram berikut. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut terlihat jelas pada persentase tamat diploma dan tamat universitas sebesar 1% dan paling banyak pada persentase tamat SD dan sederajat, yaitu sebesar 47%. Sementara itu, indikator yang ketiga yaitu pendapatan per kapita Indonesia semakin tahun semakin mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2020 mengalami penurunan. Kuis, ini kuis yang kedua. Ayo, cepat jawab dan benar ya tentunya. Selain 3 indikator tadi, gambaran tentang kualitas penduduk juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau yang disingkat dengan IPM. Ada 3 dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Menurut Badan Pusat Statistik, perkembangan pembangunan manusia di Indonesia cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Indonesia. Kita lanjutkan ke submateri berikutnya, yaitu bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu negara karena besarnya proporsi penduduk produktif, yaitu rentang usia 15 sampai 64 tahun dalam evolusi kependudukan.
Berikut dapat dilihat dampak bonus demografi terhadap pembangunan, baik dari segi dampak positif maupun dampak negatif. Kita lanjutkan ke submateri berikutnya, yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Pada dasarnya, terdapat dua masalah kependudukan yang sangat umum. Yang pertama adalah ledakan penduduk, dan yang kedua, sebaran penduduk tidak merata. Ledakan penduduk adalah keadaan penduduk dengan laju pertumbuhannya cepat sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Jika tingkat kelahiran tidak turun dengan jumlah yang sama dengan tingkat kematian, populasi dunia akan terus meningkat. Berikut adalah beberapa dampak dari ledakan penduduk. Selain ledakan penduduk, adapun masalah kependudukan lainnya yaitu sebaran penduduk tidak merata. Sebaran penduduk terkait dengan kepadatan penduduk. Dalam hal ini, kepadatan penduduk dapat dibagi menjadi 3, yaitu kepadatan penduduk kasar, fisiologi, dan agraris. Berikut adalah rumus untuk menentukan kepadatan penduduk kasar, fisiologis, dan agraris. Kita lanjutkan ke submateri berikutnya, yaitu sumber data kependudukan. Ada 3 sumber data kependudukan, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk di suatu negara dengan mengumpulkan, menghitung, dan menyusun data penduduk, baik penduduk asli maupun penduduk pendatang pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu. Sensus penduduk dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sensus penduduk dengan cara de facto dan sensus penduduk dengan cara de jure. Sementara itu, survei penduduk merupakan pencacahan penduduk di daerah-daerah tertentu yang dianggap dapat menjadi sampel atau mewakili seluruh wilayah negara. Dan yang terakhir, registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan tertulis dari kejadian penting yang dialami oleh penduduk, seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya. Berikut adalah hasil sensus penduduk tahun 2020. Anak-anak, kita lanjutkan ke submateri yang terakhir, yaitu piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi jenis kelamin dan umur dari suatu populasi atau kelompok. Piramida penduduk dapat dibedakan menjadi 3, yaitu piramida ekspansif, yang kedua piramida konstruktif, dan yang ketiga piramida stasioner. Kita akan bahas yang pertama, yaitu piramida ekspansif. Piramida ini dikenal juga dengan sebutan piramida penduduk segitiga, kerucut, limas, atau juga piramida penduduk muda. Adapun karakteristik dari piramida ini adalah 1. Sebagian besar penduduk berusia muda. 2. Penduduk lanjut usia relatif sedikit. 3. Angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. 4. Pertumbuhan penduduk sangat cepat. 5. Membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. 6. Rasio ketergantungan besar. Dan sebagian besar ditemukan di negara-negara berkembang. Adapun contoh negara dengan piramida ini adalah Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, India, Mesir, Brasil, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan bahas piramida konstruktif. Piramida ini memiliki bentuk seperti batu nisan atau guci terbalik atau sarang tawon. Adapun karakteristik piramida penduduk konstruktif atau tua
dapat dilihat pada slide. Dan contoh negara dengan piramida penduduk ini adalah Jepang, Swedia, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Swiss, Singapura, dan negara-negara maju lainnya. Terakhir, kita akan bahas piramida stasioner. Piramida stasioner berbentuk granat atau segi empat. Piramida stasioner mirip dengan piramida konstruktif. Pada piramida ini, semua kohor kira-kira berukuran sama kecuali yang tertua. Adapun karakteristik dari piramida stasioner dapat dilihat pada slide. Sedangkan untuk contoh negara dengan piramida ini adalah Belanda, Jerman, Perancis, dan Inggris. Demikian tadi pemaparan materi mengenai dinamika kependudukan. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian setelah mendengarkan penjelasan Bu Guru, ayo kerjakan tugas berikut. Ingat, deskripsi itu berbeda dengan definisi. Deskripsi cenderung kepada pemaparan-pemaparan kejadian yang sebenarnya dengan melampirkan berbagai data yang up to date. Sampai di sini dulu bahasan materi kita untuk hari ini. Tetap sehat dan semangat belajar ya. Mari belajar geografi, kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita. Sampai jumpa.